wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview buku tentang politik yang berjudul Sistem Demokrasi Pancasila edisi kedua. Sebelum saya mereview buku, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifani Prenginangin dari jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Jakarta. Dalam buku Sistem Demokrasi Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang berbentuk dari sejarah, nilai-nilai, moral, etika, dan filsafat yang menjadi dasar negara Indonesia. Sistem Demokrasi Pancasila merekonstruksi pemikiran pendiri negara mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila yang memerlukan pengembangan terus-menerus dalam teori dan praktik mengingat dinamika perubahan global. Beberapa ahli mengemukakan pengertian dari sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama itu adalah Yudi Latif. Yudi Latif menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila menekankan nilai kekeluargaan dan musyawarah, berbeda dari demokrasi Barat. Sistem ini menggabungkan tradisi lokal seperti gotong royong dan musyawarah desa dengan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk musyawarah mufakat. Dan yang kedua itu dikemukakan oleh Sofyan Effendi. Sofyan Effendi membahas individualisme dan kolektivisme dalam pembentukan negara modern dengan sistem demokrasi Pancasila yang menggabungkan nilai-nilai kolektivisme dan demokrasi politik untuk keadilan sosial. Ismail menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar mencerminkan kedaulatan Tuhan dan rakyat dalam sistem keanekaragaman serta prinsip-prinsip Pancasila yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Alfian membandingkan demokrasi liberal dengan demokrasi Pancasila yang lahir dari paham integralistik, mengutamakan keberagaman dan gotong royong. Ia menekankan pentingnya pengembangan konsep dan teori yang relevan dengan demokrasi Pancasila agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Budaya politik Pancasila disasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang berbeda dari demokrasi Barat yang mengutamakan individualisme. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah dan mufakat, menghormati keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masyarakat. Sistem demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri seperti kedaulatan rakyat melalui MPR, pembatasan kekuasaan oleh konstitusi, demokrasi multidimensi, kesetaraan dan keadilan sosial, serta kemandirian bangsa dalam hubungan internasional. Ciri-ciri sistem politik Pancasila termasuk kedaulatan rakyat melalui MPR, partisipasi politik warga negara, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Sejarah penerapan menunjukkan bahwa meskipun mengalami berbagai perubahan sistem politik, Indonesia akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan penerapan secara lebih konsisten selama Orde Baru. Pembangunan nasional pada era ini berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan pengurangan kemiskinan. Namun, reformasi setelah Orde Baru menunjukkan tantangan dalam mencapai kemakmuran bersama dengan kesenjangan pendapatan yang meningkat. Evaluasi pembangunan nasional menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan praktikan kenegaraan di masa mendatang. Nah, buku ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari buku ini menggabungkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, antropologi, sosiologi, hukum, dan sejarah. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa, akademisi, pengamat, politikus, dan pemerintahan. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan buku ini mencakup kurangnya data empiris untuk mendukung argumen yang disajikan serta pendekatan yang terlalu teoritis yang mungkin membuat pembaca sulit diikuti oleh mereka yang mencari solusi praktis atau penerapan konkret.